Halo teman-teman semua, balik lagi nih di video perintah dasar Linux. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang perintah dasar Linux yang berkaitan dengan manajemen file. Apa aja perintahnya? Nah, kita bisa lihat ya. Yang pertama ialah perintah touch. Perintah touch yaitu perintah untuk membuat file kosong serta mengubah timestamp file atau folder jika sudah tersedia. Untuk perintah touch yaitu membuat file kosong, caranya seperti ini. Kita ketikkan touch dan kemudian kita beri nama pada filenya, misalnya contoh1.txt. Nah, maka akan terbuat file contoh1.txt. Kita lihat ya, ls. Nah, kita mempunyai file contoh1.txt. Kemudian untuk mengubah timestamp, pertama-tama kita lihat dulu ya, ls -l. Nah, kita lihat ya waktunya. Bagaimana jika saya ingin mengubah timestamp pada file time.txt? Kita coba ya. Touch time.txt. Kita lihat dulu perubahannya. Nah, terjadi perubahan ya. Yang pada pertama itu adalah 23 pada waktu 23.13. Kemudian saya ubah timestampnya ke sekarang yaitu 23.18. Kemudian ada perintah cat. Perintah cat menampilkan isi dari sebuah file. Umumnya file yang ditampilkan berupa teks. Perintah cat yaitu untuk menampilkan isi dari sebuah file, caranya seperti ini. Kita ketikkan perintahnya cat, kemudian nama file yang akan kita tampilkan. Kita tempelkan time.txt. Nah, ini adalah isi dari file time.txt. Kemudian selain dari menampilkan teks, cat juga bisa membuat file sama seperti touch. Caranya yaitu ketikkan cat, kemudian kasih tanda ini, kemudian kita beri nama dari file yang akan kita buat, misalnya contoh2.txt. Nah, kemudian tampilannya agak sedikit berubah ya. Nah, jika tampilan berubah ini, kalian bisa memasukkan isi dari contoh2.txt. Misalnya kita isikan, ini adalah isi contoh2. Kemudian kita bisa keluar dengan menekan tombol Ctrl D. Nah, kita lihat dulu ya, list. Nah, udah ada nih contoh 2 yang kita buat tadi. Nah, cat juga bisa menampilkan dua buah file sekaligus. Kita ketikkan cat time.txt, kemudian contoh2.txt. Nah, dua file akan tampil dengan perintah cat. Kemudian ada more. Perintah more digunakan untuk menampilkan isi file teks dengan tampilan per layar. Biasanya perintah ini digunakan untuk menampilkan isi file yang panjang. Perintah more juga sama ya, menampilkan isi dari sebuah file. Kita coba. Nah, tampilannya nggak berubah nih. Kenapa? Karena isi dari time.txt itu sedikit. Nah, jika banyak, maka tampilan more akan berbeda. Sedangkan untuk perintah less memiliki fungsi yang sama dengan more, tetapi kita bisa menampilkan tampilan layar terdahulu dengan menggunakan tombol panah atau page up. Nah, dari ketiga komen sebelumnya ya, yaitu cat, more, dan less, ini memiliki fungsi yang mirip, yaitu menampilkan teks. Sedangkan untuk tampilan less, kita bisa lihat ya. Less. Nah, ini berbeda. Kita bisa keluar dari perintah ini dengan mengetikkan Q. Lanjut di perintah cp. Perintah cp atau bisa bilang copy ya, berfungsi untuk mengcopy atau menduplikasi file dan directory. Kita akan contohkan dengan kasus perintah file ini, perintah file time akan berpindah ke folder pindah. Caranya kita ketikkan cp time.txt, kemudian kita pilih direktorinya, pindah. Nah,
kita lihat ya, kita change directory dulu ke pindah. Apakah sudah masuk file txt? Kita list. Nah, udah ada nih time.txt. Kemudian bisa juga cp untuk merename hasil kopian dari filenya. Contohnya cp time.txt, kita ubah namanya jadi time backup. Kita lihat ya, list dulu. Nah, udah terbuat nih kopian dari file time, tapi kita rename jadi time backup. Kemudian bagaimana caranya untuk mengcopy directory? Nah, kita tadi ya list dulu. Nah, ini pindah akan saya copy ya, namanya jadi pindah backup. cp pindah, terus kita ubah namanya jadi pindah backup. Nah, nggak bisa nih karena kita harus menggunakan option R. Kita beri option R ya. Nah, apakah sudah terbuat? Nah, udah terbuat nih pindah backup. Itulah fungsi dari perintah cp. Selanjutnya ada perintah mv atau move, perintah untuk memindahkan file dan directory. Perintah ini juga bisa digunakan untuk merename file atau directory. Untuk perintah mv atau bisa dibilang move atau cut, nah, di sini saya akan meng-cut file asal ke folder tujuan. Kita ketikkan perintahnya, ketikkan nama file yang akan di-cut, kemudian ke folder tujuan. Kita list dulu ya, kita lihat. Nah, folder asal udah nggak ada nih. Coba kita lihat di folder tujuan. Nah, file asal udah berada di folder tujuan. Kemudian move ini juga bisa merename nama filenya. Kita coba ya, move asal.txt, kita jadi ubah ke sumber. Nah, file asal udah berubah nih namanya ke sumber. Bagaimana dengan meng-cut suatu directory? Kita kembali dulu ya ke home. Nah, ini saya akan meng-cut folder asal ke folder tujuan. Move asal ke tujuan. Kita list. Nah, cuma tinggal folder tujuan. Kita lihat ya di tujuannya. Kita list. Nah, udah ada nih folder asal udah masuk ke folder tujuan. Begitu pula tadi file sumber. Nah, ini sekarang di perintah rm. Perintah rm atau remove menghapus file atau directory. Penggunaan perintah rm remove seperti ini. Ketikkan namanya, nama komennya, kemudian ketikkan nama filenya. Kita list. Nah, file dummy1 udah di remove. Sedangkan bagaimana dengan folder tujuan atau directory tujuan? Kita menggunakan perintah ini, apa yang terjadi? Nah, nggak bisa nih, karena tujuan itu adalah directory. Nah, untuk menghilangkan directory tujuan, itu dengan tambahkan opsi in-r. Kita list. Nah, semua folder dan file sudah di remove. Perintah find, yaitu perintah untuk mencari suatu file dalam directory tertentu. Penggunaan perintah find caranya seperti ini. Ketikkan komen ya, kemudian cari nama file yang kalian ingin cari. Misal saya ingin mencari search 1. Nah, sudah ketemu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari file yang bertipekan dengan txt? Kita ketik find, beri tanda bintang, kemudian .txt. Nah, find akan mencari seluruh file yang bertipe dengan txt. Kemudian bagaimana dengan mencari folder atau directory? Caranya ketik komennya, kemudian cari namanya. Ini saya sudah ada directory dengan nama folder. Nah, find akan menampilkan seluruh isi folder beserta foldernya atau directory-nya. Perintah which menampilkan lokasi perintah dasar yang kita cari.
Perintah ini juga bisa digunakan untuk mencari file program yang bisa dieksekusi. Untuk perintah which, saya contohkan seperti ini penggunaannya. Nah, rm atau remove, perintah remove itu berada di lokasi user bin rm. Perintah where is mirip dengan which, namun where is menambahkan tampilan informasi binary, source, dan manual. Sedangkan untuk perintah where is hampir sama seperti which, tapi ada tambahannya. Nah, ini perbedaannya antara which dengan where is. Lanjut, ada perintah tar. Perintah tar berfungsi untuk mengekstrak file yang berekstensi tar. Untuk fungsi tar, selain daripada untuk mengekstrak, tar juga bisa digunakan untuk mengkompres. Contoh di sini, saya mempunyai folder backup dan kemudian ada di dalam backup ada file 1, file 2, dan file 3. Nah, cara mengkompresnya yaitu seperti ini. Ketik enter. Kemudian beri option C untuk kompres, dan Z untuk menyaring, V untuk melihat proses pengkompresannya, dan F untuk namanya. Kemudian kita beri nama untuk file tar-nya ya. Misalnya kita beri nama backup.tar.gz. Kemudian kita beri nama folder atau file yang ingin kita kompres. Di sini kita akan mengkompres backup. Nah, proses sudah selesai, kita bisa lihat. Nah, sudah ada backup.tar.gz. Nah, ini berarti proses kompresnya sudah selesai. Bagaimana dengan mengekstraknya? Caranya gampang. Sebelum dari kita mengekstrak, kita hapus dulu ya file backup ya. Nah, sudah terhapus. Cara mengekstraknya cuma sedikit diubah pada bagian optionnya. Tar. Nah, tadinya C sekarang X. Nah, sudah saya ekstrak ya. Kita lihat. Nah, file backup pun kembali lagi karena sudah diekstrak dari file backup tar.gz. Sedangkan unzip sama dengan tar tapi berbeda ekstensi, yaitu kalau unzip itu berekstensi zip. Untuk penggunaan perintah zip, kalian haruslah mendownload dulu zipnya dengan cara ketikkan sudo apt install zip. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya dan menginstalnya, maka saya bisa cek di sini nih menggunakan perintah where is. Nah, ini sudah terinstall ya berarti. Kemudian cara penggunaannya hampir sama dengan tar ya. Nah, dengan cara ketikkan zip, kemudian beri nama folder zipnya atau file zipnya. Kemudian file atau folder yang ingin kalian kompres. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita list. Nah, backup.zip sudah terbuat. Kemudian bagaimana cara untuk mengekstraknya? Nah, dengan menambahkan perintah jadi unzip. Kita hapus dulu ya. Ini folder backup ya. Nah, kemudian beri perintah unzip backup. Kita lihat. Nah, file backup pun udah kembali nih dari ekstrak backup.zip. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Nah, di next video kita akan membahas tentang pemrosesan string. Terima kasih.